yang kita bangun ini, yang saya bangun dan Bapak Ibu bangun, bagi yang memiliki channel tentang pendidikan, semoga kelak menjadi amal jariah yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik di Indonesia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Intinya, yang pertama saya tekankan, fokus bangun channel dan kembangkan channel sendiri. Artinya gini, kita jangan lihat angka subscriber orang lain. Saya bisa mencapai 11.000 subscriber itu juga beranjak dari 0, dari 10, dari 100. Mungkin ya juga terheran-heran kenapa bisa sampai 10.000. Nah, sedikit cerita, 10.000 ini juga awalnya saya memang membuat channel 2017, tapi cuma belum sempat mulai mengupload. Kemudian di 2019 saya coba awal bangun channel ini berisi materi-materi pelatihan atau materi-materi yang juga saya dapatkan dari pelatihan di webinar atau di VCT pada tempo yang sebelumnya. Nah, di tengah perjalanan, kemudian tiba-tiba kita dihadapkan oleh situasi masa pandemi COVID-19, dan mau tidak mau pada saat itu saya mencoba membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu saya fokuskan untuk kelas 5. Kelas 5 di sini saya bangun dari mulai tema 1 sampai tema 5, alhamdulillah sudah saya selesaikan semua. 1 semester full dari tema 1 sampai tema 5, subtema 1 sampai subtema 3, pembelajaran 1 sampai 6, beserta duplikasi soal yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru lainnya, terutama teman-teman di kota Surabaya. Mungkin ya saya juga terus beri masukan kepada teman-teman yang lain bahwa channel atau video yang saya buat mungkin masih jauh dari standar materi, tapi saya berusaha untuk setidaknya disesuaikan dengan buku tema yang ada di siswa yang ada di yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jadi begini, bagaimana memulainya untuk membangun channel? Yang pertama, punya channel. Untuk Bapak Ibu yang belum punya channel, ya mungkin bisa buat channelnya, yaitu cukup dengan mendaftar ke YouTube melalui akun Gmail. Kemudian tentukan tema. Nah, ini di sini penting Bapak Ibu. Dalam sebuah channel itu kita butuh satu fokus tema. Sebisa mungkin jangan dicampur-campur dengan tema yang lainnya. Misalkan dalam artian pendidikan, jangan dicampur dengan memasak atau hobi bersepeda. Sebenarnya nggak masalah, cuma menurut saya yang saya amati, ini nantinya berpengaruh pada algoritma YouTube membaca tema channel kita. Jadi YouTube juga nantinya akan merekomendasikan channel kita sebagai channel apa. Kemudian yang ketiga adalah buat konten atau videonya. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan trik untuk editing video ya, tapi kebanyakan teman-teman juga bertanya, apa sih aplikasi terbaik untuk editing video? Panjang pakai apa untuk mengedit videonya? Sebenarnya jawabannya macam-macam ya. Ini banyak aplikasi untuk editing video seperti KineMaster, Camtasia, Filmora, VideoShow, PowerPoint, bahkan untuk screen recording pun semacam seperti ini, pelatihan-pelatihan seperti ini banyak kok. Saya lihat juga teman-teman yang menjadikan pelatihan-pelatihan seperti ini sebagai sebagai konten dari YouTube. Nah, ini jawabannya, aplikasi terbaik adalah aplikasi yang paling kita kuasai. Kita kuasai PowerPoint, yuk kita maksimalkan PowerPoint itu. Kita kuasai KineMaster, kita maksimalkan. Sebenarnya dari aplikasi yang saya tampilkan ini sudah mumpuni untuk editing video standar lah. PowerPoint pun juga sudah bisa merekam merekam screen yang kita sampaikan. Kemudian jika kita memang bisa mengkombinasikan
Jadi KineMaster dan Camtasia. Untuk yang lainnya juga pernah mencoba, tapi saya lebih nyaman dengan itu. Sudah terlanjur nyaman dengan aplikasi itu, mungkin susah untuk move on. Jadi memang aplikasi ini saya pilih berdasarkan yang paling sering saya pakai. Memang awal-awal juga agak sedikit bingung, tapi kalau memang terus didalami satu aplikasi itu ternyata banyak fitur-fitur yang memang sebetulnya ya juga belum saya gunakan sepenuhnya. Jadi seperti itu. Langkah yang pertama, meningkatkan view dan subscriber. Nah, ini dia. Jadi nanti saya fokuskan bagaimana cara meningkatkan view dan subscriber. Mungkin teman-teman di sini banyak, saya juga lihat teman-teman banyak yang membuat tapi masih jauh dari harapan mungkin ya. Tapi bagi saya ini juga merupakan tantangan bagi kita. Kita jangan target per hari berapa, tapi sebetulnya kita fokus dulu apa yang akan kita bangun. Nah, setidaknya ada 12 poin yang saya akan sampaikan. Nanti selebihnya mungkin ini paling cepat saya sampaikan mungkin 10-15 menit, selebihnya mungkin saya lebih suka tanya jawab, mungkin ada masukan juga dari teman-teman dan bisa menjadi bahan koreksi sendiri juga bagi saya. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Strategi yang pertama adalah buat judul video yang jelas dan menarik. Nah, rata-rata ini saya urutkan sengaja. Dari video yang saya punya, saya urutkan dari view yang paling banyak sudah 176.000, 88.000. Nah, dari video yang sudah saya tampilkan ini, yang penting jelas dan menarik. Padahal yang kalau Bapak Ibu lihat nantinya di channel saya, yang nomor 1 itu cara membuat animasi media pembelajaran, itu saya cuma modal screen recorder atau pakai Fastone waktu itu. Saya paling standar tahu Fastone untuk ngerekam. Saya nggak ngomong sama sekali di video ini. Nah, tapi dengan sedikit judul yang mungkin menggelitik pada saat itu membuat animasi media pembelajaran. Nah, ini bagi saya sudah merangsang penonton untuk bisa mengklik video ini. Kemudian jangan lupa untuk menyesuaikan dengan target penonton. Ya, kalau membuat judul, saya sarankan posisikan kita sebagai penonton. Kira-kira penonton itu seringnya kalau mencari video ini, kata kuncinya apa ya? Biasanya kan ngetik-ngetik cara membuat animasi, materi daring kelas 5. Saya kan kasih variasi nih, ada materi daring, ada pembelajaran daring. Sebagai bahan evaluasi saya juga, nantinya judul mana yang mungkin lebih baik untuk saya terapkan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah buat thumbnail video yang menarik dan informatif. Ya, thumbnail ini seperti preview video. Nah, ini juga sekarang ditemukan untuk teman-teman yang menggunakan thumbnail itu kadang tidak setting thumbnailnya dengan baik. Kadang jadi video, kemudian langsung upload, tidak di setting thumbnailnya. Sekalipun dengan PowerPoint, meskipun dalamnya PowerPoint, sebisa mungkin thumbnail itu menarik, karena penonton pasti akan pertama kali pasti lihat thumbnailnya, bukan isinya. Nah, dari thumbnail ini menarik untuk disimak, ada informasi yang jelas, dan selanjutnya gunakan gambar yang berpiksel tinggi. Nah, ini juga menjadi yang saya sering temukan teman-teman masih gambarnya yang digunakan itu pikselnya rendah. Ciri-cirinya terlihat pecah, gambarnya terlihat pecah, terlihat buram, tulisannya juga menjadi samar-samar, apalagi kalau terlihat terlalu kecil fontnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah optimalisasi hashtag pada menu yang tersedia dan yang ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa melihat atau ketika mengupload video pasti ada isian deskripsi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, di deskripsi ini bagian bawah, Bapak Ibu jangan lupa
berikan hashtag. Hashtag ini ibarat kata kunci untuk mesin pencarian YouTube agar video ini mudah untuk ditemukan. Sebenarnya ini tidak wajib, tapi untuk YouTuber pemula sebaiknya diisikan ini untuk membantu di mesin pencarian. Ibaratnya kalau kita klik di YouTube kadang kok nggak ketemu video yang sudah saya buat. Nah, ini mungkin pengaruh dari hashtag yang kita cantumkan sudah tepat atau belum. Kemudian hashtag yang berikutnya ada di ada di kolom di bawahnya deskripsi. Di scroll di bawah nanti ketemu tag, isian tag. Di situ juga perlu diisikan. Hashtag ini diisikan seputar materi yang terkait di dalam video tersebut. Nah, ini misalkan meskipun saya judulnya pembelajaran daring, tema 4, subtema 1 pembelajaran 1, di dalamnya ada informasi pembelajaran tentang peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Nah, hashtag ini sampai 500 kata. Di sini juga saya siasati, ada tambahan Dispendik Surabaya, ada Dinas DKI. Nah, ini juga saya juga berusaha menyasar penonton dari luar. Jadi penonton maksudnya dari luar Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga termasuk berhasil juga saya menggunakan hashtag ini. Kalau dilihat di dalam video ini ada beberapa siswa yang komen dari Jakarta, dari Banten, dari Sulawesi, banyak sekali. Kemudian ini dia. Tips berikutnya adalah telusuri video sejenis yang viral. Nah, misalkan sebelumnya saya cek dulu penelusuran video yang viral yang terkait dengan peredaran darah. Banyak sekali video-video peredaran darah yang sudah dibuat oleh orang-orang. Nah, di situ saya coba klik videonya, dia menggunakan hashtag apa. Nah, kita tiru hashtagnya, kita copy paste saja hashtagnya. Biasanya paling seputar ya sama peredaran darah kecil, peredaran darah besar, kadang ada video pembelajaran. Kita juga bisa mencantumkan hashtag nama channel yang viral itu. Misalkan Bapak Ibu cantumkan hashtag saya, Sugesti Sukses 13. Kadang-kadang juga kalau memang optimalisasinya berjalan dengan baik, bisa merekomendasikan di mesin pencarian. Selanjutnya Bapak Ibu, tips yang berikutnya yang keempat adalah memanfaatkan sumber eksternal. Nah, kalau kita lihat ini sumber traffic yang saya gunakan ini kebanyakan didominasi oleh sumber eksternal. Sumber eksternal yang saya maksudkan adalah di sini saya pakai WhatsApp, Office.com, Office 365 itu, kemudian ada Google Classroom, ada Google Doc, YouTube itu sendiri, dan Facebook. Nah, ini dia yang perlu kita perhatikan, jangan spam link Bapak Ibu. Kita boleh memanfaatkan sumber eksternal, kita boleh saling komen di komentar orang lain, tapi jangan spam link. Artinya jangan ujuk-ujuk kita copy link kita kemudian dipaste tanpa ada embel-embel kata-kata pengantar atau kalimat-kalimat yang bisa memberikan motivasi untuk penonton untuk membuka link tersebut. Pasti kita sendiri juga mungkin apa ini kok link tiba-tiba disodorkan. Nah, itu kan menurut saya juga mengganggu untuk penonton melihat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dia contoh pemanfaatan sumber eksternal yang saya manfaatkan di sini adalah dengan menggunakan office.com. Nah, di sini juga setiap video saya lampirkan materi atau evaluasi yang berisi soal-soal, minimal ini saya berikan 10. Bapak Ibu biasanya, teman-teman saya biasanya kembangkan lagi, bisa ditambahkan soal lagi, bisa ditambahkan video yang lainnya lagi. Nah, dari sini, ini dia, dari sini kita bisa mengembangkan channel kita ke orang lain sebanyak mungkin. Jadi di dalam office form atau soal-soal yang kita buat, kita selipkan video YouTube kita. Nah, secara otomatis ketika sampai ke siswa, pasti video kita juga disaksikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini
Surabaya kan difasilitasi akun Office gratis. Mungkin ya di tempat-tempat yang lain, di pelatihan-pelatihan yang lain, biasanya di Duta Rumah Belajar, di berbagai pelatihan, banyak sekali yang sudah memberikan akun-akun Office. Nah, di situ Bapak Ibu guru lain kan juga pasti membutuhkan soal. Kita juga bisa berbagi dengan guru lain, bisa saling melengkapi. Seperti itu. Kemudian ini, lalu membalas komentar dan mengunjungi channel lain. Nah, tentunya channel yang sejenis dengan kita ya. Nah, ini contohnya ada Kak ZP Lagu Edukasi. Nah, ini juga yang perlu kita cermati, jangan sekali-kali spam link. Itu malah menimbulkan efek yang tidak enak kalau menurut saya. Nah, jadi cukup sekedar kita komen ke channel orang lain. Misalkan ini Kak ZP komen di channel saya, memberikan pesan yang positif, cuma ada ajakan untuk berkunjung balik. Nah, di situ pastinya komentar itu juga dibaca oleh pengunjung channel saya yang lain. Nah, ini juga bisa berpengaruh atau bisa mengundang penonton yang lainnya untuk bisa tertarik kepada komentar itu dan mengunjungi channel itu. Tapi kalau kita hanya sekedar share link, langsung pasti juga tidak tahu ini link apa maksudnya di-share di komentar channel yang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini dia, hati-hati menggunakan latar belakang musik, cuplikan video, dan penggunaan gambar. Ya, Bapak Ibu, kita kan biasanya kalau memang agak rumit sedikit, kita harus edit, kita tambahkan musik sebagai latar belakangnya agar anak-anak juga tidak jenuh atau tidak bosan, dan sebagai variasi saja. Kemudian kita juga biasanya membutuhkan cuplikan video dan gambar sebagai konten kita. Nah, di sini saya sarankan penggunaan musik dan video atau gambar itu kalau untuk musik Bapak Ibu bisa gunakan bensound.com. Di situ free royalty, pilih yang free royalty, itu aman. Artinya nantinya kita ketika kelak kita nanti dimonetize, nantinya aman. Artinya tidak ada aduan atau tidak ada klaim hak cipta. Kemudian gambar juga seperti itu. Kalau saya gunakan di freepik.com, di situ banyak sekali model-model gambar yang bisa digunakan secara gratis. Ya, kemudian ada juga yang audio library. Audio library itu dari YouTube-nya langsung. Ya. Kemudian selanjutnya ini dia, kalau kita terpaksa mencuplik video dari channel lain, usahakan maksimal 10-15 detik. Karena di angka itu, di detik itu masih tergolong penggunaan fair use, artinya penggunaan wajar yang diperbolehkan dari pihak YouTube. Seperti itu ya, sebisa mungkin jangan banyak-banyak juga, 10 detik itu. Kemudian selanjutnya adalah buat playlist video. Ya, ini dia. Ketika kita banyak sudah menciptakan atau membuat karya video, jangan lupa sebisa mungkin kita buat playlist. Artinya kita kumpulkan, kita klasifikasikan video-video yang sudah kita buat sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Misalkan kalau saya di sini ada playlist tentang tutorial, ada playlist tentang video pembelajaran. Video pembelajaran pun saya playlistkan berdasarkan subtemanya. Tema 1, subtema 1, playlist tema 1, subtema 2, sampai playlist yang terakhir tema 5, subtema 3. Jadi ini juga memudahkan penonton untuk mencari video yang dibutuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah ini. Kita disediakan fitur kartu dan layar akhir dari YouTube. Ini gratis ya. Kita sebisa mungkin manfaatkan fitur kartu dan layar akhir. Nah, ini kita temukan ketika kita mengupload video kita di bagian elemen video itu nanti kita akan disuguhkan untuk menginput kartu video. Kartu video ini kita bisa siasati. Misalkan ada video yang sudah viral, yang sudah booming, kita masukkan di video yang viral tersebut
kemudian kita masukkan kartu video kita sendiri yang viewernya masih sepi. Nah, jadi itu bisa sedikit membantu untuk menaikkan video yang viewer kita yang masih sepi. Nah, untuk yang layar akhir juga bisa dilihat juga. Di sini juga bisa ditambahkan untuk subscribe, dan ada keterangan playlist. Jadi layar akhir fungsinya ketika video akan berakhir nanti muncul elemen layar akhir yang bisa diklik. Ketika penonton mengklik channel ini, logo channel, maka nantinya akan diarahkan untuk subscribe. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini semua yang kebanyakan saya sampaikan ini semua ada di YouTube Studio. Jadi ketika Bapak Ibu masuk YouTube, ketika sudah punya konten, di pojok kanan atas diklik logonya, masuk ke YouTube Studio. Kalau untuk fitur kartu dan layar akhir, ketika kita sudah terlanjur upload video tersebut, kita bisa mengeditnya di detail video. Nah, sebenarnya banyak sekali, ini kan saya sampaikan 12, tapi kalau kita jelajahi di YouTube Studio, itu bisa sampai kalau kita satu-satu kita maksimalkan bisa sampai ratusan fitur yang bisa kita olah sebenarnya. Tapi saya sampaikan 12 ini paling nggak minimal 12 ini kalau kita bisa memaksimalkan dengan baik, insya Allah viewer kita atau subscriber kita nantinya bisa bertambah secara alami. Nah, kemudian trik yang berikutnya adalah pelajari waktu terbaik untuk upload video. Nah, dari mana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu lihat juga di YouTube Studio ini. Di situ nanti ada informasi kapan penonton Anda membuka YouTube. Nah, ini saya setting 28 hari terakhir. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada dari Minggu sampai Sabtu, di situ terlihat semakin tebal warnanya, di situ banyak sekali penonton yang menyaksikan. Antara pukul 7 sampai pukul 10, ini paling banyak-banyaknya orang nonton di channel kita. Nah, kita pelajari di sini. Dari Senin sampai Sabtu, mana yang paling retensi penontonnya paling banyak. Nah, dari situ kita lakukan riset untuk mencoba upload video di hari atau waktu yang berbeda. Saya juga, kalau riset yang saya lakukan, ketika saya mengupload di hari Senin atau Selasa, Rabu, minimal 3 hari itu, Senin, Selasa, Rabu, viewer itu cepat sekali naik. Kalau posting di hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu bisa sepi. Perbandingannya sangat jauh. Waktu awal-awal itu dari pembelajaran 1 sampai 6, pembelajaran 1 sampai 4 atau 5 itu bisa di angka 30 ribuan viewer. Tapi di pembelajaran 6 waktu itu saya upload hari Sabtu, kebetulan cuma 5.000 viewer itu. Sangat jomplang sekali. Nah, saya siasati akhirnya, meskipun saya punya konten atau sudah punya video yang untuk siap upload, sebisa mungkin jangan satu hari juga 3 video langsung. Nah, kita beri celah, paling enggak Senin di jam-jam traffic kita yang padat ini, Senin, kemudian Rabu, atau Kamisnya. Nah, diberi jarak. Ini mungkin setiap channel mungkin punya retensi penonton yang berbeda-beda jamnya ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga bisa cek langsung di channel masing-masing, di jam berapa channel Bapak Ibu itu banyak penontonnya. Ya. Kemudian kita juga harus paling tidak, kalau ini saya sarankan saja, paling tidak kita punya standar 1 minggu itu kita target berapa video. Jadi penonton kita juga tahu, channel ini upload videonya ketika hari Senin dan Rabu. Nantinya penonton juga akan mengenal channel kita setiap hari apa biasanya mengupload. Kalau memang video yang dibutuhkan setiap hari, seperti pembelajaran sekarang ini, minimal yo saya sarankan antara Senin sampai Kamis lah, hindari upload di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Karena juga, atau di hari libur, tanggal merah, wah itu juga sangat mempengaruhi penonton.
sepi sekali. Itu mungkin juga memang karena target penonton saya kan memang siswa-siswa atau bapak ibu guru yang memang aktif di jam-jam atau di hari-hari kerja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, nah ini dia. Banyak sekali teman-teman guru itu sub for sub, artinya bergabung ke grup guru atau ke grup yang berhubungan dengan YouTube itu untuk mengajak orang lain untuk subscribe. Ayo subscribe channelku, nanti saya subscribe balik. Saya berani bilang ini cuma buang-buang waktu Bapak Ibu. Dalam artian boleh kita saling mendukung, tapi caranya bukan seperti itu. Nanti malah dikhawatirkan, malah itu bisa menjadi pelanggaran. Karena apa Bapak Ibu? Percuma saja kita saling subs, tapi nantinya dia selanjutnya tidak menonton. Sub for sub atau view for view, ayo nonton minimal 1 menit ya. Kadang banyak sekali komentar-komentar di media sosial seperti itu. Tonton video saya 3 menit, setelah itu sub, screenshot, buktikan. Nanti itu sebetulnya cara yang cuma membuang-buang waktu saja. Jadi cara-cara ini sebaiknya jangan kita lakukan Bapak Ibu, percuma. Karena nantinya betul subs menambah dan viewer juga nambah. Tapi nantinya untuk kemudian hari, nanti tetap akan sepi lagi. Karena orang yang seperti itu, dan termasuk kita juga awalnya itu juga memang target untuk menambah subs dan viewer. Tapi nantinya di kemudian hari akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Jadi saya rasa jangan sekali-kali untuk menggunakan sub for sub, dan hindari lagi jasa penjualan subscriber dan jasa viewer. Nah, ini banyak sekali sekarang jasa-jasa bayar sekian, nambah subscriber sekian. Bohong itu Bapak Ibu, nggak usah direken, nggak usah dihiraukan saja itu, karena buang-buang uang, buang-buang tenaga. Bahkan yang sekarang booming itu, kalau saya cermati itu rajaview.id, itu fungsinya untuk meningkatkan view. Kadang itu target YouTuber kan ngejar 4.000 jam tayang. Nah itu 4.000 jam tayang itu juga saya awalnya ya menggos-menggos, tapi ya, yang penting kita sabar saja. Sebetulnya kita sabar, kita enjoy, kita nikmati prosesnya. Kalau kita memang target ke sana nanti bisa stres sendiri. Sebaiknya ya kita nikmati aja, kita enjoy saja. Insya Allah nanti di saatnya memang sudah diberikan ya nantinya akan ramai sendiri dengan alami. Yang penting kata kuncinya alami. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, nanti selebihnya kita diskusi. Nah, saling dukung channel dengan konten yang sejenis. Nah, saya contohkan di sini, saya gunakan fitur komunitas. Nah, di sini saya akan membuat channel khusus pembelajaran tema. Nah, di sini saya informasikan untuk pembelajaran matematika, saya cantumkan nama channel teman saya, ada sama sejenis, ada duplikasinya soal juga. Ini ada Indra Albanjari untuk pembelajaran matematika kelas 5. Untuk bahasa Jawa juga lengkap juga. Ada di channelnya Ibu Restu Putri. Nah, di sini fitur ini setidaknya bisa membantu channel yang saya cantumkan. Ini barusan saya tadi pelajari juga. Ini tadi saya lihat ada sudah ada yang like atau menonton informasi ini. Jadi paling tidak nantinya juga diharapkan dari postingan di komunitas, penonton di channel saya juga bisa mengklik channel yang saya rekomendasikan. Nah, nanti Bapak Ibu juga kalau mau saya rekomendasikan, tuliskan saja nama channel Bapak Ibu, kemudian nanti saya postingkan di komunitas saya. Jadi, tapi Bapak Ibu juga tuliskan deskripsinya dulu ya, dituliskan penjelasannya, informasi tentang channel Bapak Ibu sendiri. Nanti saya tinggal posting saja, jangan langsung link. Jangan berikan link langsung. Dan paling enggak nantinya kalau memang saya posting,
saya posting di hari Senin, Selasa, Senin sampai Kamis lah. Biar paling enggak juga postingan yang ada di komunitas bisa disaksikan. Jadi mungkin nanti kalau memang banyak yang berminat untuk diposting di komunitas saya, ditulis saja deskripsi penjelasan dari link channel YouTube Bapak Ibu semua. Seperti itu. Kemudian sebetulnya kita juga bisa saling kolaborasi ini. Kolaborasi dalam artian kita melengkapi channel-channel atau konten-konten video pembelajaran yang sejenis. Kelas 5 kan di sini ada tematik, ada matematika, ada bahasa Jawa. Nah, alhamdulillah di Surabaya kelas 5 itu lengkap sekali. Jadi saya juga nggak kerepotan untuk membuat video matematika karena sudah tersedia di channel teman saya. Untuk video bahasa Jawa juga sudah tersedia. Jadi seperti itu, saling melengkapi. Dan ini juga sebagai contoh, alhamdulillah ini teman saya, Mas Indra juga dari sedikit-sedikit masukan dari saya, selama mungkin 2 bulan sudah menyentuh 1.500-an subscriber dengan setidaknya mengikuti 12 tips dan triks yang sudah saya berikan ini. Jadi kan kalau untuk teman-teman dekat atau teman-teman di lingkungan kerja kadang sudah saya sampaikan sebetulnya, tapi tidak sedetail ini. Kemudian, nah ini dia, bagaimana jika channel masih sepi, ya. Nah, saya hanya bisa bilang di sini pastikan minimal 12 tips yang sudah saya sampaikan tadi benar-benar dioptimalkan atau dimaksimalkan. Kemudian jika sepi, berarti fokus perbaiki konten kita. Artinya mungkin penonton memang kurang tertarik dari isi konten kita. Gini Bapak Ibu, untuk kualitas konten sebenarnya bukan dilihat dari animasinya bagus atau tidak, tapi menurut saya kelengkapan channel itu. Bapak Ibu bisa lihat, cek di YouTube-nya Kak Citra Sintarani. Di situ dia cuma modal PowerPoint dia jelaskan tapi memang lengkap kelas 1 sampai 6. Hanya kelas 5 yang nggak ada. Kadang juga saya pernah komen di YouTube-nya Mbak Citra itu. Di situ sampai sekarang tak lihat sudah 100.000 lebih subscriber. 100.000 lebih. Itu wah berapa mungkin sudah 2 digit mungkin per bulannya. Jadi yang saya tekankan di sini Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu minder untuk saya nggak bisa buat video, saya nggak bisa buat animasi, cukup dengan PowerPoint. Pasti sekarang guru sekarang minimal PowerPoint sudah bisa. PowerPoint aja bisa sampai 100.000. Coba Bapak Ibu lihat saja. Tapi dia memang menang lengkap kontennya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 6. Nah, saya mencoba waktu itu juga membuat dengan PowerPoint, tapi juga ternyata ya juga butuh waktu, karena memang saya kan juga keterbatasan masih mengelola pembelajaran dengan siswa-siswa lain, siswa-siswa saya sendiri, dan memang ada kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak bisa kita hindarkan. Jadi kalau memang kita, mungkin kalau memang masih mahasiswa atau jam waktunya luang mungkin bisa, apalagi kalau yang masih jomblo ini, wah wis sehari bisa 6 video mungkin. Saya kan juga wis di sekolah, pulang ke rumah yo ketemu anak-anak, saya juga benar-benar harus membagi waktu. Tapi kalau saya jomblo mungkin bisa lebih dari ini. Jadi gunakan waktu luang yang kita miliki. Jadi seperti itu, fokus perbaiki konten. Artinya perbaiki isi konten, tidak harus menggunakan animasi yang ruwet atau animasi yang kalau kita lihat wah angel iki animasinya ono sing muter-muter, ono sing muncul, ono sing mabur, wis kita gunakan PowerPoint aja. Insya Allah ikuti tips ini, lengkapi kontennya, insya Allah bisa bersaing dengan video-video lainnya yang lebih viral. Jadi Bapak Ibu juga perlu membangun rasa percaya diri, jangan lihat viewer orang lain yang sudah ratusan ribu. Kalau saya lihat misalkan peredaran darah awalnya, wah ono viewer sing
sudah di angka 50.000 lah. Tapi saya juga membangun peredaran darah itu, video peredaran darah mulai dari nol. Tapi buktinya alhamdulillah juga Bapak Ibu coba saksikan yang peredaran darah itu bisa menyentuh angka 80 ribuan sekarang. Menyalip video yang sudah viral sebelumnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sudah, terima kasih. Nanti jika ada yang sesuai yang ditanyakan setelah ini, Bapak Ibu ini juga bisa menyimpan nomor HP saya. Tapi selanjutnya nanti biar moderator dan host memfasilitasi tanya jawab. Mohon izin sebentar. Loh, kok izin toh, Pak? Minum dulu, Bu. Oh, minum dulu. Sudah banyak yang angkat tangan. Saya mau angkat tangan juga. Oh, tunggu dulu, belum dibuka toh. Selamat malam, ini benar-benar tips and tricks yang menarik. Semoga Pak Anjang mendengar. Jika peserta atau yang ingin bertanya bisa request atau menulis di chat, kita tunggu. Kemudian alhamdulillah kita sudah dapat. Oke. Ada yang ketok-ketok pintu tadi, saya kira tamu. Loh, saya jadi gini, untuk PowerPoint, kalau Bapak Ibu mau, saya ada koleksi template yang siap edit. Jadi kalau, wah ini siap, ini gimana ya cara bingung desainnya, wis ada template yang siap edit. Saya juga dapat dari teman lainnya juga. Ada ratusan lah, mungkin ratusan template. Ya, WA-nya sudah saya capture. Dari saya demikian, saya kembalikan ke Bu Piki, moderator, dan Bu Ica sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru, Pak. Bonus Gelora Jatim 15 ini ya, Bun. Oh iya, betul. Ya. Ya, ini bonus dari Gelora Jatim, dapat template dari Pak Anjang. Pak, terima kasih tadi tips and tricks-nya. Karena saya juga mau nyari YouTuber, Pak. Sampai saya mau bikin tipsnya Pak Anjang itu yang ke-12, 12 atau 11 tadi ya. Yang pakai mencari subscribe dari viewer. Nah, saya itu sampai teriak-teriak ke kampung-kampung cari viewer, tapi ternyata tidak payu, Pak. Jadi nanti bisa saya pakai nanti ya, Pak. Ya, Bu. Yang penting terus bersabar. Guyon, Pak, guyon. Ya, ini ada Bu Siti Zulaika yang mungkin akan bertanya. Ntar Bu Siti Zulaika ini sudah dari tadi. Saya nyalakan. Selamat malam, Bu Siti. Ibu Siti. Bu Siti. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Lagi nanti salah pencet. Nanti dijawab ya, Bu. Ini saya jawab pertanyaan ya, Pak. Ada yang nanya. Untuk rekaman, insya Allah nanti pasti untuk rekaman Webex dari Vicon ini nanti kita akan share di grup masing-masing, terutama yang di Gelora Jatim dan beberapa channel grup yang sudah dibagikan tentang player dan narasi pertemuan Vicon ini. Ini ada dari Bu Wiwin Agusnawati. Mohon diulangi caranya PPD itu mungkin tanda tangan YouTube studio tadi, Pak. Itu mungkin yang yang YouTube studio yang seberapa kalau enggak 6 ya, Pak? Gimana, Bu? Ini ada. Mohon diulangi caranya tentang YouTube Studio. Jadi
Jadi mungkin yang masuk di YouTube Studio itu. Masuk YouTube Studio. Sebentar. Share screen saya masih aktif ya? Masih hitam, belum kelihatan. Masih hitam? Ya, belum kelihatan. Nanti sudah. Mungkin setelah ini ada yang bertanya siapa tadi mungkin dari selain Bu Siti Zulaika. Nggak kelihatan? Masih hitam Pak, belum kelihatan. Oke, sebentar Bu. Pak. Ya. Iya. Gelap. Oh ya. Viewernya kurang mungkin Pak, sama subscribe-nya ya Pak. Benar subscribe. Ya Pak. Oke, malam Pak Haryadi. Ya, ada dengar. Saya kok belum melihat ya share screen-nya ya. Kami Pak, terima kasih juga beri kesempatan belajar bersama. Ya. Alhamdulillah Pak. Hmm. Diganti semua. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Diverifikasi 2 langkah itu Pak. Hmm. 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 Hmm.
Oke. Ya. Terima kasih. Pak Haryadi niki. Ye. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Langsung saya jawab ini Bu Piki. Ya, monggo Pak, monggo. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Pertama saya ucapkan turut prihatin. Semoga channel yang baru lebih bisa bermanfaat, lebih aman, dan lebih bisa melebihi channel yang sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, saya nggak punya solusi juga Pak masalah itu. Solusinya itu kalau sudah terlanjur seperti itu, kita mencoba ikhlas. Dan untuk channel yang baru ini, betul sekali, kita harus verifikasi 2 langkah email kita. Kita masukkan nomor HP kita, dan sebisa mungkin ketika kita login di tempat lain, meskipun itu di sekolah atau di manapun, sebisa mungkin jangan di itu loh, dicentang itunya apa, login terus ya, jangan dicentang login terus. Nah, kita juga bisa cek di akun Google kita untuk memastikan perangkat mana saja yang terkoneksi dengan akun kita. Nah, itu juga bisa dicek di setting akun Google. Itu mungkin untuk kehati-hatian yang pertama. Kemudian untuk komunitas, Pak, saya sarankan untuk teman-teman yang lain, ini sebetulnya komunitas bukan guru ya, tapi menurut saya komunitas ini sangat solutif sekali, atau banyak sekali masukan-masukan yang bisa kita adaptasi, kita terapkan di channel-channel pendidikan. Saya gabung di grup Facebook YouTuber Made in Indonesia. Itu pengelolanya Den Jesse. Nah, itu kalau di YouTube juga, itu juga kalau di Indonesia sudah terkenal juga ini. Screen saya kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan. Sudah kelihatan. Yang tadi bikin subscribe itu loh. Tadi masih belum dijawab pertanyaanku. Iya. Pertanyaannya Bu Iwin. Gimana? Ini dulu ya, benar ya? Ya. Nah, Haryadi. ini Bapak Ibu, silakan ikuti Den Jesse. Di sini sangat banyak sekali tips dan triks sebagai YouTuber. Insya Allah video-video beliau juga bermanfaat. Saya juga banyak mengambil ilmu dari channel ini. Sebagian juga banyak sekali video tips yang belum saya terapkan dari beliau. Memang kalau sudah diterapkan semua mungkin bisa lebih melejit ya. Ini kalau untuk komunitas di Facebook, saya gabung di YouTuber Made in Indonesia. Nah, nanti coba saya carikan dulu. YouTuber Made in Indonesia. Jadi Nah, ini YouTuber Made in Indonesia. Join di channel ini juga kita bisa bertanya cara-cara untuk strategi meningkatkan viewer. Kadang juga banyak masukan-masukan positif dari member di sini. Kalau saya lihat di grup medsos guru YouTuber itu malah kebanyakan cuma sekedar share link, minta dukungan, kurang mengena menurut saya. Di medsos kan ada di grup Facebook guru YouTuber, di situ banyak sekali teman-teman yang hanya sekedar share link, kemudian meminta saling subscribe, meminta saling nonton. Menurut saya kurang maksimal kalau melalui cara itu. Yang sudah saya sampaikan tadi, hindari sub for sub sama view for view. Nek bahasa Jawane sub for sub, nek bahasa Inggrisnya sub for sub. Lali aku. Jadi ini seperti itu, Pak Haryono. Haryadi. Haryadi, mohon maaf. Itu Pak Haryadi nggih?
Terus untuk gini Pak, misalkan terjadi seperti ini, sudah punya channel lama, kemudian berhenti tadi, misalkan berhenti sekitar setengah tahun. Nah, gimana proses monetize-nya? Monetize-nya dihitung 1 tahun terakhir. Jadi memang kalau sudah terlewat 1 tahun terakhir, itu nanti hilang jumlah viewer dan jumlah subs-nya tidak dihitung sebagai syarat monetize. Jadi syarat monetize itu selama periode 1 tahun, gitu. Jadi bisa dilanjutkan selama asalkan masih dalam jangka periode 1 tahun. Kalau lebih dari itu, viewernya, jam tayangnya tidak terhitung. Gitu Pak Haryadi ya. Yeah. Oh ya, bikin lagi Pak. Bikin lagi. Iya Pak. Terus YouTube-nya dipageri. Ayo Pak, aku dijawab tadi Pak, YouTube Studio. Aku juga penasaran. Oh, YouTube Studio ini masih kelihatan ya channel saya, apa screen saya? Masih. Nah ini Bu. Nah ini kalau sudah login kan posisinya seperti ini. Ya. Iya. Nah ini diklik. Hah? Oh, Klik yang itu. Nah ini YouTube Studio. Iya. Nah YouTube Studio. Putus-putus Pak Ya. suaranya. Nanti muncul seperti ini. Halo? Ya, sudah. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita buka di analitik. Di analitik ini banyak sekali informasi yang ada di channel kita. Tadi ya, YouTube Studio, kemudian di analitik. Apa cuman saya? Kan YouTube Studio ini ya tadi ya. YouTube Studio tampilannya nanti masuknya ke dashboard dulu. Ya. Oh ya. Karena saya lihatnya belum YouTube Studio-nya. Diulangi lagi Bu, ini. Saya ulangi lagi ya. Di analisis channel. Saya back lagi. Tampilan awalnya kan seperti ini, YouTube. Klik yang pojok kanan atas ini Bu. Klik. Nah, terus ini kan ada tulisan YouTube Studio. Ketemu ya, ini. Sudah Pak. Ya, YouTube Studionya diklik. Setelah itu kita ke analitik. Nah, di sini semua informasi channel kita ada di sini. Ya, ada real time-nya berapa. Banyak sekali informasi. Ada video teratas. Macam-macam. Kalau mau ngetes ya ini nanti ada Mas pendapatannya. Wah, itu pendapatannya. Kalau pendapatan jangan diklik Bu. Itu untuk bulan ini, Bun. Ini untuk 28 hari terakhir. Kita bisa setting sepanjang waktu atau paling enggak 1 tahun terakhir. Nah, ini 1 tahun terakhir. Jangkauan ya. Ini ya. Nah, ini tadi yang traffic yang saya sampaikan. Saya masih mengandalkan eksternal di sini Bapak Ibu. Eksternalnya masih banyak. Artian di sini sumber eksternal yang mengakses video saya. Kalau mungkin dari YouTube, rekomendasi YouTube atau penelusuran hanya 25%. Ini interaksi. Nah, di sini sebisa mungkin kalau ada penonton yang komen, kita balas. Kita balas karena memang pengaruh kita. Bantu menaikkan traffic juga. Ini penonton juga. Nah, ini juga kita kalau mau analisis satu-satu juga bisa tahu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kapan penonton membuka YouTube saya. Ini tadi. Nah, kalau kita lihat, nah, Senin sangat banyak. Nah, kalau warnanya ini beberapa. Kalau Minggu ini, kalau Sabtu sedikit dari penonton. Apalagi kalau jam 0 malam, gak ono sing nonton. Gitu ya.
kita bisa tahu dari sini. Seperti itu. Waktu tontonnya ini juga bisa kita cari tahu umur dan gender yang nonton. Oh, sing nonton akeh sing wedok iki, ya, sing pria iki mung sithik. Bisa tahu juga target apa namanya gender yang kita tonton, gender yang menonton channel kita. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang jelas mungkin memang tips and tricks ini memang diperlukan untuk kita menemukan satu untuk memang Suaranya Bu Piki ku nggak terlalu jelas. Ya, suaranya Bu Piki kecil sekali. Aduh, sudah? Sudah. Ya. Yang jelas kita memang harus punya tips and tricks bagaimana kita membuat yang bagus, menarik, membuat viewer dan menguasai tentang pembelajaran ataupun video yang tertentu kan itu menjadi lebih. Saya sambil menunggu Template-nya nanti saya kirim ke mana ini, Bu? Panitia aja, Pak. Oh, Bu Ica. Ya, Pak. Ini saya buka Pak Tabrani Lubis ya, Pak Tabrani. Gimana? Nggak ada yang bertanya. Saya kirimkan template-nya dulu. Oke. Iya, Pak. Banyak Tadi yang ini- bertanya soalnya. Iya, sebentar. Ini juga banyak sekali, banyak dikasih teman-teman. Ya, ini saya buka pertanyaan dari Pak Tabrani Lubis. Silakan Pak, kalau mau bertanya. Malam Pak Tabrani Lubis. Malam. Malam. Malam Pak. Halo. Bapak. Pak, saya jangan ditinggalkan lagi Pak. Halo. Oke. Lanjut. Pak Herman Syah ya. Template-nya sudah saya kirim ke Bu Ica, sudah centang 2. Oke. Siap, sudah diterima. Ditunggu ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, satunya sudah bentuk link, satunya masih folder. Pak Herman Syah, monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oke. Ya, saya dari Kaltara. Ini menarik sekali materinya, Pak. Izin bertanya, untuk durasi video itu bagusnya berapa lama itu, Pak? Terus untuk pemula ini minimal itu dalam 1 minggu berapa yang harus kita upload video itu, Pak? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Halo? Ya, terima kasih. Ya. Pak Hermansyah. Ya, salam kenal, Pak. Ya, salam kenal Pak Hermansyah dari Kalimantan Utara. Alhamdulillah. Ya. Saya coba jawab untuk durasi. Betul sekali, saya ini juga penting bagi YouTuber pemula. Kalau menurut saya ini mungkin bisa jadi berbeda pendapat dengan yang lain. Jadi untuk durasi sebetulnya tergantung materi yang kita sampaikan. Kalau memang materinya berat dan memang terlalu kalau kita coba rekam terlalu banyak juga sampaikan saja apa adanya. Tapi jika memang sebisa mungkin kita juga kita singkatkan durasinya. Minimal sebetulnya untuk yang terbaik di bawah 10 menit. Paling enggak di atas 8 menit. Nantinya rekomendasinya sebenarnya 8 menit ke atas. 8 menit itu artinya ketika mau ngetes, kita bisa menempatkan di mana iklan itu berada nantinya. Tapi kalau saya pribadi, saya juga jarang sekali yang di atas 8 menit. Kebanyakan di bawah 8 menit. Karena juga semakin lama durasi yang kita upload, maka juga berpengaruh pada tingkat kejenuhan. Kalau bisa dicek juga di
namanya di analisis channel kita. Jadi di sini juga di video kita bisa tahu, kita detail di sini. Kalau di HP kita bisa download juga di YouTube Studio. Di sini juga kita bisa cari tahu video ini berapa, mungkin nanti kalau di sini nggak lupa saya. Kalau di HP nanti bisa dicek berapa menit rata-rata orang menonton channel kita. Kadang kalau saya upload yang 15 menit, paling rata-rata orang menonton cuma 4 menit, 5 menit, nggak sampai selesai. Memang standarnya seperti itu. Jadi saya paling nggak cuma 4 menit atau 5 menit. Dari 4 menit, 5 menit bisa mempertahankan retensi waktu orang menonton itu sekitar 3 menit. Itu mungkin kalau durasi fleksibel, tapi kalau memang materinya berbobot, bisa disesuaikan. Nah, rata-rata ini sedikit masukan juga kalau seperti ini, konten-konten seperti ini di-sharing kan kadang-kadang pelatihan-pelatihan di-sharing sampai berjam-jam, sampai 2 jam. Itu mungkin juga lebih disingkat lagi atau dipotong bagian-bagian yang memang waktunya terbuang. Istilahnya waktunya bisa dipangkas, harus diedit dulu. Tapi memang juga membutuhkan waktu untuk editing. Terus kemudian pertanyaan yang kedua tadi, minimal berapa? Kalau saya sarankan seminggu cukup 1 kali saja. 1 kali tapi konsisten. Ini yang memang kesulitan atau tantangan bagi seorang YouTuber itu konsisten untuk upload. Nah, di sini paling enggak kalau seminggu 1 dulu. Ketika seminggu itu sanggup untuk 1 video, kita tingkatkan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Nah, kalau udah sekelas artis atau apa, setiap hari 1 video atau 2 video tanpa perlu hashtag, tanpa perlu SEO, itu juga otomatis rame. Tapi kalau sebagai pemula, minimal seminggu sekali dulu. Nah, dari seminggu sekali, kita kan juga butuh promosi. Kita promosikan benar-benar maksimal dalam waktu 1 minggu itu. Kemudian, ketika sudah bisa meningkatkan produksi konten kita coba seminggu 2 kali di hari yang berbeda. Jadi kita bandingkan sama seminggu 2 kali di hari berbeda, tetap dipromosikan terus. Nanti kemudian kita tentukan waktu-waktu yang terbaik yang sekiranya penonton itu lebih banyak viewernya gitu. Itu Pak Hermansyah, semoga bisa diterima. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi bisa enggak Pak? Monggo, silakan. Monggo. Silakan Pak. Kalau terkait dengan promosi tadi itu, tadi saya kalau tidak salah saya dengarkan bahwa tidak baik untuk sesama kerjasama tadi contoh terus kira-kira kalau untuk menjangkau lebih luas itu promosinya seperti apa, langkah-langkah yang harus dilakukan Pak? Mungkin itu. Langkah-langkah yang paling mudah sebetulnya kita share ke grup media sosial yang sejenis. Misalkan saya kan tentang pendidikan, tentang video pembelajaran. Biasanya ini mungkin juga sebagai catatan juga, saya biasa share ke grup IG yang pusat ya, IG Ikatan Guru Indonesia. Kemudian grup PGRI juga saya share di grup itu. Forum guru saya share di grup itu. Pokoknya grup-grup yang berhubungan dengan konten kita. Misalkan Bapak Ibu punya hobi ikan cupang, yuk kita share-nya di grup-grup ikan cupang. Jangan kita hobinya ikan cupang di share di grup mancing. Nanti mancing sih berhubungan ya, tapi ketika Ya. Halo. Grup cupang di-share-kan di grup PAUD ya Pak ya. artinya kurang mengena. Nggak nyambung. Tuh. Kurang mengena juga. Iki maksudnya kan apa? Oh, iki grup jual beli mobil kok sing di share grup ikan cupang, video ikan cupang kan nggak nyambung. Joko Sembung. Terima kasih. Itu Pak Hermansyah. Oke, terima kasih banyak Pak. Salam kenal dari Kaltara. Salam kenal.
Ya, Kok sembuh nggak nyambung. Terima kasih, Pak. Ada Bu. Ya, lanjut sama-sama. pertanyaan selanjutnya, J. Ada Bu Wiwin. Wiwin, saya buka linknya sebentar. Bu Wiwin. Malam Bu Wiwin. Malam Bu. Ibu. Malam Bu. Ya, Nah, Om. silakan Bu. Oh ya, pertanyaan yang pertama sudah jelas dari Panjang. Ini saya tertarik ini Pak. Kalau misalnya kami mengundang Bapak di webinar kami, kira-kira apa syaratnya ya Pak ya? Materinya sama yo. Ini kan disampaikan Ibu saja. Nanti kan PowerPoint-nya kan bisa diedit Ibu. Iya beda tuh Pak. Yo lain toh YouTuber Lain ya. Halilintar kok diganti Nunung. Wah, Subscribe-nya jauh beda Pak. Jadi kurang menggigit gitu loh Pak kalau saya yang nyampein nanti. Ya kalau dengan materi ini ya insya Allah nggak masalah, tinggal atur waktu minggu depan gitu aja. Oh begitu. Oke Pak. Matur nuwun Pak. Nanti saya kabarin lagi Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. ada siapa ya? Neng Prisda. Neng Prisda. Iya Ibu. Ya, Ibu silakan. Mau ada yang ditanyakan? Ibu. Ibu. Neng, ada yang ditanyakan? Di Q&A Bu Biki. Oh ya, sebentar ini ada. Di Oh ya, Pak Q&A. Abdul Rahman ya. Ya Bu, sebentar. Q&A. Sebentar. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Di Q&A ini ada yang bertanya. Dari Bu Neng Frisda tadi ya, Bapak kalau iklan bakal muncul sendiri atau ada caranya? Gimana? Kalau iklan bakal muncul sendiri atau ada caranya? Jadi mungkin kalau ini iklan itu loh Pak yang ada iklannya. Oke. Iklan muncul ketika kita sudah monetize. Monetize itu, oh ya ini Bapak Ibu cek di YouTube Studio, kemudian ini dimonetisasi. Kalau belum dimonetisasi itu nanti ada informasi di situ Bapak Ibu membutuhkan berapa subscriber lagi untuk bisa memenuhi syarat monetisasi ya. Nanti ada persyaratan berapa jam tayang yang masih kurang juga yang perlu Bapak Ibu kejar di situ. Jadi kalau itu sudah terpenuhi otomatis kita ajukan untuk gabung pada program partner di YouTube, kemudian otomatis iklan muncul sendiri. Seperti itu. Oke, Halo? Pak Anjang, saya share template ya Pak. Oke. Saya share template di chat ya. Semuanya Bapak Oke. Ibu, saya ini ada share template-nya, saya share di sini. Mungkin ada yang Pak, kalau spam link apa ya Pak? Mungkin ada yang masih belum tahu. Termasuk Nah itu
spam link itu kita kan punya link YouTube yang akan kita promosikan, gitu nggih? Ya. Nah, link itu jangan sekedar di copy kemudian dipaste langsung di semua grup tanpa ada kalimat-kalimat pengantarnya, gitu. Jadi ojo moro-moro nge-share link toh, itu namanya spam link. Jadi nggak ada kalimat pengantar atau yang mengawali pembukanya, moro-moro langsung link, itu namanya spam link. Jadi YouTube juga atau Google juga nanti bisa mendeteksi bahwa itu merupakan link spam, artinya link yang memang apa ya, link yang terlalu banyak disebar ke grup lain, jadi terdeteksinya spam gitu. Tapi kalau kita tambahkan kalimat atau kita share yang di grup-grup yang sejenis itu nggak masalah. Itu yang saya sampaikan. Kita share-nya sesuai dengan grup media sosial yang sejenis dengan konten kita. Jangan kita sebarkan ke yang tidak sejenis itu. Seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya lagi Pak, ada dari Bu Siti Aminah. Ada video YouTube saya yang kena hak cipta. Jadi saya menggunakan lagu Full House waktu itu. Jadi sudah ada peringatan. Sebaiknya video tersebut saya ganti lagu lain atau saya delete atau bagaimana? Pak. Terima kasih. Ada dua cara sebetulnya. Delete, kalau misalkan videonya, viewernya sudah banyak, kan eman di delete. Tapi kita bisa hilangkan musiknya saja. Tapi nantinya juga malah musiknya saja, maksudnya semua suara nggak bisa musik itu, karena kan sudah jadi di YouTube. Jadi nggak bisa menghilangkan cuma musiknya saja, tapi kita menghilangkan suaranya, semua suaranya. Biasanya saya juga pernah mengalami seperti itu, saya hilangkan suaranya, termasuk suara-suara saya juga hilang, nggak musiknya tok, tapi termasuk suara yang lain jadinya cuma hening seperti itu. Itu cara yang pertama. Tapi itu juga nggak recommended banget sih. Kalau yang cara yang paling saya sarankan ya hapus saja. Nggak usah eman. Intinya nanti juga ke depannya nggak baik untuk channel kita. Gitu. Sebaiknya hapus saja. Ya, mungkin saran saya, karena memang beberapa kali memang banyak terbentur dengan hak cipta dan sudah banyak mungkin ya pencipta yang cover-cover itu juga mempergunakan hal-hal yang mungkin banyak yang bisa digunakan, sehingga jadi ini yang disarankan bisa pakai background ya Pak ya, band sound untuk backsoundnya. Jadi di situ memang banyak lagu-lagu bisa, dan itu lepas dari free royalty ya Pak ya. Ya, free royalty. Jadi memang tidak terkena hak cipta. Jadi itu ada di band sound. Jadi backsoundnya mungkin nanti ada di materinya Pak Anjang, sudah disampaikan kalau tidak salah di nomor 6 atau nomor 7 ya tadi Pak ya. Pak, mungkin tips yang baik untuk yang kita membagikan atau men-share. Suaranya Bu Vicky kurang Bu. Kurang jelas? Iya, agak megap-megap. Apa bisa ya? Nah, nggak tahu saya. Kurang makan yang jelas. Jadi, Pak, kalau dibagikan YouTube ke, misalnya kita bikin formnya soal ke anak-anak, itu dilihat, itu berarti masuk ke viewer ya Pak ya? Pak, Bapak. Cek, halo. Pak. Suara saya tahu. Enggak, terputus sudah ya tadi ya? Iya. Pak. Halo Bu Vicky. Ya, kalau yang YouTube terus di-share di Google Form-nya anak-anak, itu kan dilihat. Itu masuk ke viewernya ya Pak?
Aduh, putus-putus ya. Suaraku apa? Suaranya Bu Vicky memang kadang timbul tenggelam. Sebentar, ada yang ditanya. Di Q&A juga ada loh Bu Vicky. Ya, sudah, Bu. Halo, Pak, ini ada yang ditanyakan, Pak. suaranya nggak kedengaran, Bu. Oh, suaraku enggak Jelas, Ya. Pak. Sudah jelas. Sudah. Sudah. Nggak tahu kalau Pak Ajangnya nggak dengar suaranya Bu Vicky. Panjang. Bilangkah dirimu? Diriku masih di sini, Pak. Saya bisa dengar dua-duanya soalnya. Oh iya, saya juga loh, Bu. Pak, ini ada yang ditanyakan, Pak. Pak Anjangnya kemungkinan kayak lost connection ya audionya. Halo, sudah ya? Ini Sudah. Oh ya ini Bu, tambahan sedikit Bu. Oke. Ini kan tadi saya sampaikan yang free royalty kan Benson, tapi di Benson itu ada persyaratan mencantumkan Benson itu di deskripsi video. Nah di sini Oh iya. ya Memang tetap harus tetap dimasukkan dikasih di deskripsi. seperti atribut ya untuk Benson ini. Tapi kalau untuk audio library yang dari YouTube itu kita nggak usah ngasih ini, nggak masalah. Tapi kalau untuk Benson kita perlu menyantumkan ini. Oke. Ya, Pak. Seperti itu. Pak, ini ada yang tanya, Pak. Ya. Dari Bu Frisda. Kalau saya menggunakan foto atau video dari YouTube, video pembelajaran, tapi videonya tidak pakai suara, apakah harus menyebutkan sumber audio tersebut atau video? Kalau iya, bagaimana? Atau di videonya dalam deskripsinya? Itu, Pak. Sebenarnya gini Bu, ketika kita mengambil video dari orang lain, kita gini, hati-hatinya video yang kita ambil bisa dideteksi oleh sang pemilik video. Nah, kalau memang orang yang punya video itu nggak terima, bisa channel kita dismon atau dibekukan atau sampai bahkan dinonaktifkan. Maka itu memang perlu hati-hati. Jadi meskipun suaranya diganti, tetap sistem YouTube bisa mendeteksi. Jadi sebentar, di sini saya tunjukkan ya. Nah, di sini hak cipta. Nah, kelihatan ya ini ya, hak cipta. Ya, di sini saya juga nanti Bapak Ibu lihat, kalau sudah dimonetis pasti ada fitur hak cipta ini. Video saya itu banyak dikopi oleh orang lain di sini. Nah, dilihat ini ada channel SD Madya. Ada informasinya 90% dari video. Berarti dia 90% videonya ambil dari saya. Bahkan ada yang 100%. Sing 100% ini plek. Iya, plek. Hanya di-download terus diposting di channel dia. Nah, ini saya bisa minta penghapusan pada pihak YouTube. Nah, ini memang saya biarkan karena total penayangannya itu dan subscribernya masih recehan, masih di bawah 1000, jadi nggak masalah. Tapi nanti ketika channel-channel ini besar dan saya keberatan, saya bisa permintaan penghapusan, kemudian nanti bisa channel tersebut bisa sampai dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Gitu. Nah, sekecil apapun yang kita copy pasti ketahuan di sini loh, 50%. Berarti tetap ada 50% yang ambil dari video saya. Seperti itu. Jadi memang untuk ngambil dari video lain itu perlu berhati-hati. Makanya yang fair use atau penggunaan yang wajar itu hanya 10-15 detik saja. Seperti itu. Jadi seandainya ada yang pas 100% bisa langsung minta penghapusan ke YouTube. Iya, ini minta penghapusan ini, misalkan di sini saya klik, maksudnya minta penghapusan itu yang di ada, ya minta hubungi channel dulu bisa, tergantung saya mau minta penghapusan atau
beri peringatan dulu. Oke. Nah, kalau memang apa namanya mungkin tegel-tegelan ya minta penghapusan, tapi minta penghapusan video. Tapi kalau ini tidak tidak direken sama orangnya, yo lama kelamaan bisa minta dinonaktifkan channelnya. Oh iya iya. Seperti itu. Makanya memang mending buat sendiri walaupun sederhana. Berarti video saya itu banyak dihapus Atta Halilintar mungkin Pak ya? Iya, itu minta dihapus aja Bu, nanti lama-lama terkenal. Oke, terima kasih Pak Anjang infonya. Mungkin sebentar ada lagi sebentar saya tak itu sudah ini saya setelah sudah kami bagikan daftar hadir di chat, mungkin bisa Bapak Ibu serta diskon di daftar hadirnya. Pak, saya ini untuk pertanyaan saya sendiri ya Pak, buat Pak Anjang. Pak, ada 3 poin materi Bapak di optionally hashtag yang nomor 3 sama memanfaatkan sumber eksternal. Itu memang harus dilakukan atau harus dilalui untuk menjadi yang baik, tampilan yang baik. Halo? Ya Pak. Ya, gini Bu, untuk hashtag itu tidak wajib. Channel-channel besar sekelas artis atau sekelas itu yang tadi saya ceritakan Citra Sintarani itu juga nggak pakai hashtag. Tapi karena itu memang sudah channel besar, artinya sudah banyak orang tahu. Nah, hashtag ini membantu channel kecil untuk mengoptimalkan di mesin pencarian YouTube. Jadi biasanya kan kita suka ngecek nih, coba saya buat judul pembelajaran daring, dicek di mesin pencarian, keluar nggak video yang kita buat. Nah di situ apalagi kalau nggak pakai hashtag, biasanya juga malah tenggelam sampai berapa baris. Nah, itu fungsinya hashtag di situ untuk membantu mesin pencarian YouTube agar merekomendasikan atau memunculkan video kita. Makanya kita perbanyak perbendaharaan hashtag itu Bu. Kemudian untuk yang eksternal itu juga sama fungsinya, memang untuk membantu saja, untuk membantu mengoptimalkan. Kita nggak usah pakai eksternal juga nggak masalah, tapi jika menggunakan eksternal lebih terbantu. Dan itu memang di bagian yang memang diperbolehkan dari pihak YouTube-nya. Kita boleh. Yang penting eksternalnya bukan yang dilarang seperti jual beli view atau jual beli subscribe, itu berbahaya, malah nggak usah. Nanti ketika sudah dimonetize, kita sudah kadung beli view, itu nanti YouTube juga akan mengecek view-nya itu asli nggak dari orang-orang. Kadang ada tim YouTube yang secara manual itu melakukan deteksi. Jadi tetap kita ditinjau manual channelnya. Sumber eksternalnya kan ketahuan dari mana. Selama dari Google, dari WhatsApp, Facebook itu channel-channel yang masih wajar, memang diperbolehkan. Seperti itu, Bu. Iya. Pak, ini mungkin masih tidak ada kalau belum. Kalau untuk pertanyaannya sih sudah, insya Allah sudah semua terjawab, sudah ditanyakan. Banyak yang terima kasih sudah diberi share template-nya sama Bapak. Sama-sama. Sudah dikasih tips and tricks. Kebetulan ada bapak-bapak dan ibu-ibu di Pondok Jati dari berbagai macam penjuru, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, ya. Nah kebetulan kami berharap bahwa Bapak Ibu guru sekalian bisa
saya memotivasi untuk pembelajaran yang lebih baik melalui channel-channel dan kanal yang saat ini yang sedang digemari sama peserta didik terutama dan masyarakat. Ini terakhir ini Pak, mungkin yang tadi yang belum sudah ada, cuman channelnya Pak Anjang itu sudah monet sejak kapan? Berapa digit per bulan? Ayo Pak, harus dijawab Pak. Monet sejak kurang lebih Agustus, Bu. Monet Agustus. Tahun ini? Iya, baru tahun ini. Oh, gitu. Nah, ini motivasi juga untuk Bapak Ibu. Jadi dari saya sebelum Agustus itu masih di angka 1000. Masih di angka 1000 subscriber. Berapa bulan saya, berarti Juli, katakanlah Juli awal itu tahun ajaran baru kan Juli ya itu ya. Ya. Juli itu berarti masih 1000-an subscriber. Nah, baru mulai Agustus, Juli awal-awal kan itu setengah bulan itu udah langsung monetes, memenuhi jam tayang, memenuhi subscribe, langsung monetes. Kemudian Agustus, September, Oktober, November 4 bulan sudah alhamdulillah ini 11.000. Proses dari 0 ke Juli. Kalau 0 ke Juli itu saya bangun ini 2019 awal berarti. Berarti sekitar bulan Maret saya upload video pertama kayaknya. Maret atau April itu. Saya ngikuti pelatihan rumah belajar waktu itu. Mengikuti pelatihan rumah belajar kan suruh buat konten video. Nah itu baru saya iseng-iseng upload. Nah, terus kemudian wah lumayan juga iki. Ya itu waktu itu ya juga saya niatkan wah nek ono pelatihan saya coba sampaikan kembali atau materi-materi pelatihan yang sebelumnya saya sudah dapatkan saya posting. Waktu itu juga saya sempat ikut virtual koordinator training itu bareng Bu Ica, juga materinya saya posting di YouTube saya. Itu merangkaknya dari situ, Bu. Merangkaknya dari 0 sampai Juli itu mentok 1000 sekian lah. Tapi jam tayangnya masih jauh. Jam tayang 4000 jam tayang susah sekali waktu itu. Nah, memang mendongkraknya ketika ini. Monetnya itu minim 1000 ya Pak? 1000. Apa 100? Oh 1000 ya? 1000 subscriber. Jam tayangnya 4000. Oh, ya. Jam tayangnya 4000. Memang harus pengaruh jam tayang dan iya, minimal 4000 jam tayang itu. Itu kemudian itu untuk monet saya kira-kira Agustus monet. Untuk gaji tak enak Bu diomongkan di sini. Oh nggak enak. Itu tadi sudah 1 bulan itu 28 hari ya Pak ya? Ya kalau di YouTube sistemnya ini gajian setiap tanggal 22. Tapi Pak? tanggal 12 itu kita bisa tahu gajian kita berapa. Tanggal 12 kita penentuan kita dapatnya berapa di bulan itu. Nah, artinya itu memang viewer di bulan sebelumnya sebetulnya. Tapi cairnya di tanggal 22. Pak, tips lagi nih. Pak, iya Pak. Oke, Pak. Feedback putus-putus Pak. Jam tayang cepat ya Pak? Halo? Saya jawab Bu. Ya. Sebetulnya jam tayang itu juga memang tergantung isi konten. Kalau memang mau mengakali ya Pak, ini tips tapi yo nggak curang, cuma sebetulnya kita bisa mengakali gini. Kadang itu misalkan katakan kita punya HP lain, kita nggak apa-apa tonton video itu, asalkan bukan
menggunakan login email kita. Nah, kita bahaya juga ini saya sampaikan. Jangan sekali-kali nonton video kita sendiri dengan jangka waktu yang lama. Itu bisa viewernya memang meningkat, cuma nanti itu dianggap spam view yang view sampah gitu. Tapi kalau kita coba di HP lain, misalkan HP-nya istri, HP-nya anak, HP di komputer sekolah, disetel, masih ditinggal kemana, yang penting di-play terus, itu juga efektif menambah jam tayang. Itu cara trik yang ya nggak curang sih kan, tapi memang yang nonton sebetulnya kita cuma pakai akun orang lain, atau kan nggak nonton itu kan nggak perlu login juga, kecuali kalau subscribe perlu login. Tapi kalau nonton itu untuk jam tayang itu nggak perlu login, itu sudah bisa menambah jam tayang. Jadi misalkan di sekolah, ini ditiru teman saya ini, di sekolah ada komputer 5, dibuka, di-play KB videonya. Nah, itu nambah jam tayang juga. Jadi gitu. Itu Pak Aryadi. Oh, iya. Ya, Pak Aryadi itu di sekolah libur, dinyalakan komputernya. Ya, dibuka channelnya sendiri. Betul, dibuka channelnya sendiri, diputar semua videonya. Ya, kalau menghindari seperti contohnya Pak Haryadi, berarti kita harus paling tidak punya akun email sama akun YouTube yang berbeda. Enggak harus, Bu. Email Gmail sama email YouTube kan sama. Yang digunakan di YouTube kan Gmail kita. Tapi kita harus itu minimal verifikasi 2 langkah. Pakai nomor HP kita. Itu. Dan sebisa mungkin tadi ketika habis login di perangkat yang bukan milik kita, entah itu di sekolah, pinjam punya teman, atau dimanapun yang bukan milik kita, jangan sekali-kali dicentang login otomatisnya. Ya, jangan sekali-kali dicentang login otomatisnya. Terus kalau bisa setelah itu di clear history di browser yang sudah kita login itu, di clear history, hapus semua sandi dan password. Insya Allah aman. Selama ini saya seperti itu aman. Verifikasi 2 langkah. Jadi setiap ya memang sedikit repot, meskipun saya masuk pribadi sendiri, setiap login saya juga harus aktifkan aktivasi di handphone saya sendiri. Itu. Tapi memang benar-benar menjaga keamanan akun kita. Oke. Ya Pak, terima kasih. Tips and tricksnya sangat-sangat bermanfaat dan menarik yang kami berharap semuanya peserta didikan ini benar-benar share info tentang memang yang harus dilakukan di YouTube. Apalagi menjadi YouTuber Surabaya ya Pak ya, Pak Anjang. Oke. Pak, asli bukan Surabaya. Iya, medoknya kelihatan, Mak. Iya, kelihatan. Tetap. Tapi YouTuber Surabaya wis gak apa-apa. Loh, itu loh, masih ada aja yang tanya, Pak, bocoran dolarnya berapa, Pak? Ini mau saya tutup, ini masih belum ada ini, gara-gara ya wis, untuk semangat ini aja, Bu. Untuk semangat nih ya. Ya masih 1 digit, Bu. Per bulan itu 1 digit itu 9 apa 8 atau berapa? Nggak ada, belum. Bapak Ibu, gini, saya awal-awal gini, sekalian informasi, pencairan bisa dilakukan ketika menyentuh angka $100. Ya, ketika bulan itu kita berhasil mencapai $100, pasti cair. $100 itu berapa? Sekarang 1.400.000. 1.500.000. Nah, itu minimal segitu. Minimal saya segitu, saya bocorannya minimal segitu setiap bulan. Oke, paling tidak 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, perkiraan kurang lebih, karena tidak mau dibocorkan secara detail,
kira-kira $100 ya Pak ya? 1 juta. Kalau 1.000 itu belum bisa sampai segitu. Ini terakhir ibaratnya gini, ketika saya mau net awal itu di angka 4.000 Bu. Di angka 4.000 saya di angka 4.000 itu baru bisa 1 koma. Biar keluar nominal dolarnya. Ya kalau udah di 10.000 ya alhamdulillah bisa lebih. Ya. Kan itu ya rahasia dapur kita ya Pak ya. Iya betul. Tetap ada pengeluaran yang lain juga. Oke, Pak Anjang terima kasih sekali. Sama-sama teman-teman Gelora Jatim. Ya karena mungkin kita akan tutup. Kita ucapkan terima kasih, aplaus juga untuk Pak Anjang. Terima kasih sudah ngisi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang menjadi YouTuber yang ya kalau kira-kira kan tidak lama seperti saya. Kalau saya sih YouTube sudah lama Pak, dari 2015 Cuman ya itu viewernya cuma 11 tetangga sebelah. Jadi kami berterima kasih di kondisi yang sekarang ini dengan semua serba YouTube mania semua, anak-anak, bapak ibu, masyarakat itu memang kontennya di YouTube, melihatnya di situ. Jadi terima kasih ilmunya, tips-tipsnya sangat-sangat sudah insya Allah bisa saya yang pemula insya Allah bisa nanti kalau saya nyusul saya jawel Pak Anjang ya Pak. Iya monggo. Tadi terakhir yang punya channel mau saya promosikan di komunitas, diketik deskripsinya jangan lupa. Apa-apa WA saya aja itu tadi nomornya dibagikan ke teman-teman. Oke nanti pokoknya jangan kaget ya kalau nanti malam dijawili ibu-ibu bapak-bapak ya mau jadi YouTuber ya. Oke Pak, terima kasih sudah share tentang bagaimana kita mengedit video sebagai tampilan yang baik, terus tipsnya, terus kita harus bagaimana memang kita harus bisa berbagi untuk pembelajaran. Kemudian beberapa yang sudah menjadi YouTuber termasuk Pak Ketua Gelora Jatim itu sampai dihack itu, Bapak bisa memberikan tips and tricks buat kami pemula dan maupun yang sudah jadi YouTuber. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Saya cukupkan pertemuan Pikon Gelora Jatim edisi 15 pada malam hari ini dengan ucapan terima kasih banyak. Semoga apa yang Bapak bagikan ilmunya pada malam hari ini bisa tersampaikan pada kami Bapak Ibu Nusantara yang cantik dan hebat. Terima kasih. Amin. Terima kasih sama-sama. Sama-sama Bu. Saya lemparkan sama itu Pak host centilnya itu Pak. Dia sudah senyum-senyum aja. Saya kembalikan ke Bu Ica. Selamat malam. Malam. Malam Bu Pak Anjang, materi yang sangat seru nggih. Jadi awal saya meminta beliau